Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa 'ala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini saya akan menyampaikan materi hikam yang masih ada kaitan dengan kedekatan seorang hamba dengan Allah. Sudah beberapa kali pertemuan menguraikan tentang kedekatan seorang hamba dengan Allah beserta akibatnya. Nah, kemudian pada pagi ini pun sama. Apa akibatnya dan juga apa padilahnya ketika orang sudah mengenal kepada Allah, atau bisa jadi ini adalah merupakan satu indikasi bahwa seseorang itu sudah mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, ada beberapa hal yang mengindikasikan seseorang yang sudah mengenal kepada Tuhannya. Pertama, man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai'. Barang siapa yang sudah mengenal al-haq. Al-haq itu nama Allah dari 99 nama. Ini kalau dalam tasawuf, Allah itu suka disebut dengan al-haq. Ya, kalau dalam dunia tauhid, Allah itu dinamai al-bari, sang maha pencipta. Jadi karena objeknya kepada makhluk, ya, kemudian Allah sebagai khalik, sang pencipta, maka sering diistilahkan al-bari. Nah, kemudian di dalam tasawuf Allah itu diungkapkan dengan al-haq. Maka ketika ada orang menyebut hak, 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 itu sama aja dengan Allah, 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 Allah. Karena Allah sendiri namanya hak, al-haq. Ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, di sini disebutkan, barang siapa yang sudah mengenal al-haq, Allah, syahidahu fi kulli syai', maka dia akan menyaksikannya dalam segala sesuatu. Dia akan menyaksikan Allah sebagai khalaq, sebagai sang pencipta. Jadi segala sesuatu yang ada ini diciptakan oleh Allah. Yang ada pada diri kita, zat kita, sifat kita, perbuatan kita, itu semuanya diciptakan oleh Allah. Termasuk sekarang tubuh yang jelek ini, mungkin yang tampan ini, kemudian yang sifatnya tinggi, besar, gemuk, kurus, itu adalah Allah. Ya, khalaq, Allah maha pencipta. Tubuh kita aja dulu lah, sebelum mengenal yang lebih jauh, yang bisa menjadi pertanda akan keberadaan Allah. Allah menyuruh kepada kita, fi anfusikum afala tubsirun. Apakah pada diri kalian tidak melihat? Di situ ada peran Allah sebagai apa? Sebagai khalaq, sebagai pencipta. Ya.
Jangan hanya kita mengenal bahwa Allah itu menciptakan kita dari setetes air hina, kemudian menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, kemudian membungkus tulang, kemudian diberikan, diciptakan pendengaran, penglihatan, atau alat mendengar dulu, alat melihat, alat bicara, alat meraba. Kemudian setelah lahir alat itu berperan 1, 2, 3, 4, 1 tahun bisa berperan. Oh, ini bisa melihat, bisa mendengar. Bukan hanya itu saja Allah menciptakan kita, tapi sifat-sifat yang ada pada kita pun diciptakan oleh Allah, termasuk perbuatan kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan menciptakan juga apa yang kalian lakukan. Nah, ini orang kalau sudah mengenal Allah seperti itu, melihat makhluk itu. Ar-Razzaq, khalaqan razzaqan, dia akan melihat pula kalau orang sudah mengenal Allah bahwa dialah yang memberikan rizki, sekalipun secara kasat mata. Dari pagi kita banting tulang bekerja dengan berhujan-hujanan, berpanas-panasan, kadang-kadang petir di kiri kanan, belum lagi menghadapi jalan yang berlubang, di rumah menghadapi lubang berjalan, ya kan? Gitu. Siapa yang memberikan rezeki itu? Jangan sekali-kali kita mengitikadkan bahwa kitalah yang bekerja dan kita pula yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yarzuqukum wa iyahum, dialah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Ya, itu. Ini orang yang sudah mengenal kepada Allah seperti itu. Kemudian juga fa'alan, ya. Kalau orang sudah mengenal kepada Allah, maka dia akan menyaksikan Allah dalam segala sesuatu. Allah lah fa'alan yang berbuat. Baru dari situ keluar, ya. Apalah yang zuruna ilal ibili kaifa huliqat, melihat binatang, terutama onta yang disebutkan di situ. Bukan hanya onta saja tapi yang lainnya. Ilas samai kaifa rufiat, baru menatap langit. Ya, ada kebesaran Allah. Ada mataharinya sebagai penentu waktu sholat. Ada bulan sebagai penentu awal bulan, yang kemarin kita pada bengong semua, nunggu pengumuman sidang isbat. Sampai ada kan yang sudah sholat isya, sudah keluar dari masjid, pas datang ke rumah besok puasa, ya. Dan kebanyakan nggak balik lagi ke masjid sholat taraweh, pada di rumah kan. Iya, ya gitu. Ya udah, memang begitu adanya. Ya, pemerintah itu hati-hati berarti kalau begitu. Dia tidak membutuhkan sembrono. Pertimbangan berdasarkan hisab, pertimbangan berdasarkan ru'yah, disatu padukan sehingga bisa mewakili semua, ya, pendapat. Ya, itulah. Nanti berapa hari kita puasa nggak tahu. Apakah mungkin 30 hari? Ya, minimalnya 29 hari gitu ya. Nggak ada puasa 31 hari. Ya, siapa itu? Fa'alan, Allah memunculkan di satu sisi, di tempat ini bulan tidak kelihatan, ya kan? 125 titik yang terlihat cuma di Aceh, diperlihatkan oleh Allah di Aceh. Di tempat lain digelapkan. Timbul di situ apa? Musyawarah. Gimana ini? Apakah harus besok ditentukan? Apa tidak? Sedangkan yang terlihat cuma 1 titik. Ya, disitulah, ya, untuk mempertanggungan jawab dunia akhirat seorang menteri bagi umat, ya. Nah, alhamdulillah kita bisa puasa barengan, ya, tanggal 1 Maret. Nah, pada Allah, kembalikan kepada siapa? Fa'alan Allah. Kita saksikan di situ Allah yang berperan, ya, fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu. Dia juga yang menggerakkan segala sesuatu. Ya, oleh karena itulah maka orang yang sudah mengenal kepada Allah, dia tidak akan merasa asing dengan siapapun dan tidak merasa aman dengan segala sesuatu.
Artinya dia akan menganggap biasa-biasa, tidak takut dan tidak juga berani kepada segala sesuatu, karena yang dikenal adalah semua Allah SWT. Nah, para hadirin rahimakumullah, kemudian apalagi orang yang sudah mengenal kepada Allah, ya, bisa terindikasi dengan indikasi beberapa hal berikutnya, yaitu dia akan melahirkan apa? Ta'zimullah. Orang yang mengenal kepada Allah akan mengagungkan Allah. Ya, kalau mengagungkan Allah, ya mengagungkan pula apa yang menjadi syariatnya. Nah, di antaranya sekarang bulan Ramadan, dia akan mengagungkan bulan Ramadan. Dia akan mengagungkan tugas yang dijalankannya di dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Sehingga puasanya tidak hanya sekedar untuk menahan haus dan lapar, persetubuhan di siang hari, tapi juga lebih daripada itu, mempuasakan matanya, mempuasakan lisannya dari hal-hal yang tidak baik, mempuasakan telinganya. Itulah efek dari orang yang sudah mengenal kepada Allah. Dia akan mengagungkan, dia akan fokus khusyuk. Namun ya, takzim ini, khusyuk ini dalam menjalankan ibadah puasa di zaman sekarang ini banyak rintangan dan tantangannya. Diakui atau tidak usah jauh-jauh. Kalau dulu kita mungkin mau nonton film harus pergi dulu ke bioskop, ngantri beli tiket, ya kan? Itu nonton TV film harus berebut remote dengan anak, berebut remote dengan istri. Tapi sekarang semua sudah punya masing-masing channel, sibuk, ya. Mulai Quran pun terabaikan. Nah, orang yang mengenal kepada Allah tidak demikian. Dia akan takzim, dia akan khusyuk, dia akan fokus. Yang kedua, indikasi orang yang sudah mengenal Allah, asy'ur bi muraqabatillah, merasa terus dipantau oleh Allah dalam segala gerak-geriknya ini, seolah dikuntit terus kemanapun CCTV-nya memantaunya. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, kaki tangan akan bicara, memberikan kesaksian. Dari situlah maka dia akan sangat hati-hati ketika dia berada kesendirian, ketika dia berada dengan orang lain. Ya. Nah, ini salah satu daripada hikmah puasa yang saya sering bahas, itu muraqabatullah, merasa dipantau oleh Allah, yang sudah mengenal pada Allah. Kemudian yang berikutnya, orang yang sudah mengenal pada Allah, al-i'timad, dia akan bersandar, dia akan bertawakal kepada, karena dia meyakini yang punya kekuatan besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah beranggapan Allah punya kekuatan besar, ya, maka tidak ada lagi yang perlu dijadikan sandaran, hanya dia. Ya, seperti seorang yang sedang terombang-ambing di lautan, ya, dia sadar betul bahwa yang paling berguna saat itu adalah pelampung, maka akan terabaikan sekalipun ada emas 1 kilo. Yang dicari apa? Yang menyelamatkan dirinya. Yang dicari siapa? Yang menjadi sandaran hidupnya. Begitu juga orang yang sudah mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan bersandar kepada Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal kalau kalian beriman, kalau kalian meyakini akan peran Allah, kalau kalian sudah mengenal kepada Allah. Ya. Kemudian apa lagi? Orang yang sudah mengenal kepada Allah artinya akan dipenuhi dengan cinta, wal unsu bizikri, cinta kepada Allah dan selalu mesra dengan menyebutnya, mengingatnya. Ya, sehingga sebagai kesempatan lisannya itu senantiasa basah untuk menyebutnya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya, cinta kepada Allah, ya, mesra dengan menyebut namanya. Itu indikasi orang yang ma'rifatullah. Ya. Jadi
lisannya akan sangat terjaga. Oleh karena itulah maka lisannya ada di dalam salah satu dari dua sisi, faliyaqul khairan aw liyasmut, berkata yang baik ataupun diam. Ya, indikasi orang yang cinta. Orang yang cinta kepada Allah biasanya lam yusir alai syai'a, dia tidak akan memilih yang lainnya. Ya, itu orang yang sudah cinta kepada Allah. Tidak akan memilih yang lain. Itu siapa? Makhluknya. Siapa makhluk itu? Ya termasuk yang ada di sekitar kita. Bahkan di akhirat nanti surga pun adalah makhluk. Ibadahnya tidak akan memilih untuk itu. Ya, tapi ibadahnya sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Itu orang yang sudah mengenal kepada Allah. Kemudian yang berikutnya adalah ar-ridho biqada'illah, ridho dengan keputusan Allah. Ya, gitu. Dan ketika keputusan itu tidak mengenakan, dia akan menghadapinya dengan kesabaran. Ya, makanya orang yang sudah ridho kepada Allah tidak akan muncul kalimat kalau jika tidak begini pasti begitu. Nggak ada kalimat begini begitu. Coba kalau begini, tentu hasil begini. Ini sih begini, jadilah begitu. Nggak ada kalimat seperti itu. Yang ada adalah biqadarillah, qadarullah. Ya, keputusan Allah. Itu orang yang sudah terindikasi dengan makrifat, mengenal kepada Allah. Ya. Nah, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kenapa demikian? Karena dia yakin betul segala kullu ma yahdatsu lahu min khairin aw syarrin. Karena dia menyadari betul apapun yang terjadi baik dan buruk pasti ada hikmahnya. Ada hikmah, ada manfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Ya, sakit sengsara itu bukan merupakan satu malapetaka. Bagi orang yang mengenal kepada Allah itu bisa menjadi terbalik menjadi satu kenikmatan. Ya, jadi satu kenikmatan. Kenapa? Salah satunya kenikmatannya dengan sakit dia tidak bisa maksiat. Kenikmatan tuh, ya, nggak bisa maksiat untuk bersana kemari. Dengan sakit dia lebih dekat dengan sebutnya namanya. Ya, itulah orang yang sudah mengenal kepada Allah, terindikasi dengan ridho biqadaillah. Kemudian berikutnya orang yang sudah ridho makrifat kepada Allah, dia akan selalu berusaha sekemampuannya untuk beramal soleh. Ya, menjauh dari segala maksiat. Artinya orang yang mengenal kepada Allah dia benar-benar akan berupaya sekuat tenaga bagaimana amal yang dilakukan ini benar-benar menjadi amalan salihan, amal soleh yang bisa mengantarkan dia dekat kepadanya, lebih dekat lagi, dan tentunya menjauhi dari segala bentuk maksiat. Ya, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ya, para hadirin rahimakumullah, ini indikasi yang ketiga, orang yang sudah benar-benar mengenal kepada Allah. Dia akan gercep, selalu sesuatu disikapi dengan sigap. Ya, bahkan tidak menunggu dulu dorongan ataupun ya motivasi dari orang lain. Hatinya sudah termotivasi untuk itu. Ya, kenapa? Karena dia sudah mengenal Allah. Nah ini ya indikasi yang keenam. Kemudian orang yang sudah mengenal pada Allah memiliki sifat tawadu, rendah hati. Kenapa? Ya karena melihat bahwa yang agung itu adalah Allah, yang besar itu Allah, kabir, mutakabir. Ketika sudah memandang yang besar itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka segalanya selainnya itu adalah sogir, kecil, termasuk dirinya kecil. Ketika menganggap dirinya kecil, maka tidak ada lagi yang perlu layak dipertontonkan, dibanggakan. Para hadirin rahimakumullah, maka oleh karena itulah ya kita ini diberi potensi oleh Allah, ya kenikmatan oleh Allah. Janganlah kita berusaha, jangan dijadikan sebagai media untuk menyombongkan diri. Kenapa? Karena potensi ini ada, Pak.
Misal Allah berikan kepada kita kesempurnaan dalam fisik, ya, di waktu muda atau mungkin sekarang, ya, laki-laki tampan, perempuan cantik, itu bisa jadi sumber kesombongan kalau kita tidak mengelolanya dengan baik, ya, sehingga merendahkan orang yang tidak setampan dia atau secantik dia. Dari situlah maka dia tidak mau duduk berdampingan. Makanya hati-hati juga, ya, tidak setampan kita Nabi Yusuf alaihissalam, masih jauh gitu ya. Kemudian yang kedua, potensi untuk sombong itu diantaranya adalah ilmu. Ilmu bisa jadi potensi untuk sombong, ya, sehingga merendahkan orang yang bodoh atau membodoh-bodohi orang yang sudah bodoh, ya. Maka ilmu itu perlu dikelola dengan akhlak juga, karena kalau tidak akan menimbulkan kesombongan. Terus apalagi yang bisa mengindikasi mendorong kita sombong? Amal. Amal soleh ini, amal yang kita lakukan ini bisa jadi juga menjadi media kesombongan, sehingga melihat orang yang belum bisa beramal soleh seperti kita itu dianggap, ini masih jauh ke surganya, masih dekat ke nerakanya. Hadirin rahimakumullah, ya, ini juga harus dijaga dengan amal tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Rasul memerintahkan kepada kita untuk seikhlas mungkin, ya, agar amal itu tidak dipertontonkan, yang kalau dipertontonkan biasanya mendatangkan kesombongan. Kemudian apalagi potensi yang ada? Mal, harta. Harta juga bisa menjadi alat kesombongan. Korun contohnya, ya. Kemudian juga kekuasaan bisa menjadikan alat kesombongan. Allah berikan contoh seperti siapa? Ya, Fir'aun diberikan kekuasaan oleh Allah, ya, itu menjadi alat kesombongan. Nah, kemudian apalagi yang bisa menjadi alat kesombongan itu? Ya, itu ibadah, amal ibadah sama. Iblis itu, Pak, kalau kita membandingkan ibadahnya iblis sebelum dia terusir, sebelum dia dilaknat, itu ibadahnya, ya, luar biasa, ilmunya tinggi. Tapi kenapa dia sampai menjadi makhluk yang terpuruk dan terkutuk? Dikarenakan ada potensi yang ada pada dirinya, yaitu apa? Cikal bakalnya, amalnya. Kemudian juga tidak kalah penting, perlu diketahui, yang menjadi alat kesombongan itu, ya, kata Imam Ghazali, nasab, silsilah, ya, yang ramai itu. Nasab silsilah juga bisa menjadi media kesombongan. Saya ini dari Anu garisnya, turunan Anu sampai kepada Anu, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, ya, kecuali hanya apa? Iman dan amal soleh kita. Makanya Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan itu diperoleh oleh ketakwaan. Kemudian apa lagi? Terkadang menjadikan kesombongan seorang yang memiliki lembaga pendidikan, yaitu dengan banyaknya siswa, banyaknya santri, ya, ketika ngobrol, ada berapa santrinya? Ada 50, sedikit, dikira 500, 5.000. Nah, sementara dia punya banyak, itu juga bisa menjadi alat kesombongan. Nah, makanya kembali lagi, sumber akhlak mulia di sini tawadhu, ridho, ya, saya sampaikan, cinta kepada Allah, tawakal kepada Allah, muraqabah kepada Allah, mengagungkan Allah adalah mengenal Allah, ya. Nah, disinilah perlunya kita tadi saya sampaikan, kenali sifatnya, kenali maknanya. Jangan hanya mengenal namanya saja. Kalau mengenal namanya seperti kasus yang dialami oleh saya, ini orang yang kenal anak saya aja, Pak, ya, sebagai contoh. 2 kali saya, karena orang kenal nama saya, ada orang datang ke saya mau silaturahim. Kebetulan satu saya lagi nyuci kendaraan, ya, itu pakai kaos, ya, pakai training lah. Nanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji Nadangnya ada nggak? Nah, ya kan, wah, ada. Saya itu pernah nyuci, yang ditanya itu saya sendiri itu. Ada, Pak.
Bisa nggak tuh? Ada, silakan tunggu masuk. Terus suruh masuk, tunggu ya nanti. Saya panggilkan dulu ya, sekalian saya juga candain Pak. Ya, pas datang ke sana, buka pintu, silakan Pak masuk. Nanya lagi, ada nggak orang? Ada Pak. Ya itu. Terus nanya, ada benar siapa? Ini orangnya. Oh, waduh, maaf Pak Haji, dikira bukan Pak Haji, saya punya nama aja. Nah itu Pak, kalau efek dari mengenal hanya nama saja, ketidaksopanan, ya kan? Kesongongan mungkin daripada orang. Kita kan juga begitu Pak ya, akibat tidak mengenal. Ini pentingnya mengenal pada Allah, nama, sifatnya dan perbuatan. Satu lagi kasus, saya kan punya jaket kulit ceritanya, tapi tidak sebagus yang dimiliki oleh yang di samping saya ini. Nah itu Pak Haji Buyung. Ceritanya selitingnya copot. Saya bawa ke reparasi tukang jaket kulit di sekitar stasiun, di situ ada. Ketika dibawa ke sana, terus saat itu nanya, non Pak, ini mau betulin sleting. Oh iya, boleh, bisa. Berapa? 150. Oh gitu. Bisa kurang nggak? Nggak bisa. 125 Pak? Nggak bisa. Segitu udah pas. Oke, dah gitu saya. Tiba-tiba datanglah wali santri. Datang ke situ. Pas lihat saya kaget. Pak Kiai. Salaman sama saya gitu. Yang punya toko ini kenal dengan dia karena sama-sama orang Perumnas. Gitu ya. Nanya, siapa itu? Haji Nandang yang punya Al-Musi. Pak Kiai, punten sugan abdi teh sanes Bapak sana. Terus biar jaket saya nanti saya anterin ke rumah. Akhirnya Pak, alhamdulillah. Ya tahu sendiri kan? Itu gratis, udah gratis dianterin ke rumah. Jadi selama ini cuma kenal siapa? Kenal nama saja. Maka timbullah sikap seperti itu, ya, sikap seperti hanya kenal nama, tidak kenal apa, ya, tidak kenal rupanya, tidak kenal siapa, tidak kenal fisiknya, sifatnya, ya seperti itulah efeknya. Kita juga dengan Allah seperti itu. Tapi tidak lebih parah tetangga saya Pak Haji Sulamto. Ini sebar perbandingan Pak ya, pentingnya mengenal itu. Beliau cerita sama saya, saya waktu dilatih para, dia masuk 305, Pak Haji mungkin kenal ya, Pak Haji Sulamto. Saya dilatih di Batu Jajar oleh Kopassus katanya. Nah saat itu dia cerita sama saya, waktu malam saya pengen makanan yang enak. Keluar Pak, ketika keluar ketahuan sama pelatihnya. Pelatihnya kan sersan, saat itu saya masih pratu katanya, prada gitu. Wah udah Pak, nah kan tahu ini pelanggaran, udah pipi sama perut udah menjadi makanan empuk pelatih. Pak gitu. Tanya satu, dari mana kamu? Siap, dari anu sebutan, dari mana? Klaten. Klatennya mana? Anu, kecamatannya. Tanya desanya mana, terus sampai kampungnya, siapa bapak orang tuamu, karena udah mendekati nih perkampungan satu kampung. Udah siap, beres katanya, bubar semua, kamu masuk kamar. Waduh, saya kayaknya mau dihajar lagi nih sama pelatih. Pas datang ke kamar Pak, itu sersan yang melatih langsung ya merangkul pahanya sambil bilang, maaf Le. Ternyata yang gamparin itu Pak ponakannya. Jadi itu anak kakak saya tertua ketika dia masuk tentara, saya kelas 6 SD. Dari situ puluhan tahun nggak ketemu di Batu Jaya di tempat pelatihan Kopassus. Waduh itu. Pas itu ternyata ini ponakan saya katanya. Saya rasakan, waduh nangis Pak, minta maaf. Dari situlah saya diperhatikan. Ketika terjun, awas sama teman-temannya,
ini ponak apa Pak Le saya, jangan diapa-apain. Makan Le, jangan di luar, makannya di rumah. Waduh, saya diistimewakan. Itulah orang kalau sudah mengenal manusia seperti itu. Tidak kenal gimana tadi? Nampar, nonjok. Kita pun kepada Allah bisa seperti itu. Karena kita tidak mengenalnya, tapi ketika sudah kenal, tadi Palam Haji Lamto diistimewakan, dihormati. Karena siapa? Karena Pak Le-nya dikasih makanan yang enak, terus dititipkan sama saya. Nah, hadirin rahimakumullah, dari kasus itulah saya yang alami, Pak Haji Lamto alami, bisa terjadi itu karena memang tidak mengenal. Yuk kita kenali Allah, ya, pelajari untuk bisa mengenalnya melalui ilmu tauhid, ilmu tasawuf ini hanya untuk mengenal kepadanya. Ketika sudah mengenal, ya tadi seperti itu efeknya, ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadikan satu inspirasi bagi kita semua. Disinilah pentingnya kita mengenal atau ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, ya, dengan mengenal kepada Allah, maka ternyata luar biasa. Pantesan, ya, kita ini disuruh, diperintahkan oleh Allah, ya, suruh melihat wa fi anfusikum. Terus lagi inna fi ikhtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam itu tanda kebesaran Allah. Artinya coba kenali perbuatannya, kenali sifatnya. Nanti efeknya, sikapmu akan beda ketika kita sudah mengenal kepadanya. Jadi intinya kalau sekarang ini keterlambatan, ya, kekurang sigapan untuk bisa berperilaku maupun beramal karena kurang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan, karena kita tahu bahwasanya ini bapak-bapak sudah punya rencana untuk ke kamar kembali melanjutkan tidur. Nah, itu saya maklumi, kalaupun dipaksakan nanti protes. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, bukan panjang lebar, ya, apa penjelasan dari ilmunya dari guru kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan berkah ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Allah, mungkin dari pemaparan tadi ada yang mau ditanyakan, maka Bapak, Ibu-ibu. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi sampaikan al-haq adalah salah satu nama dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pengenalan. Ini apa bisa diidentikan dengan ada di dalam surat Al-Baqarah itu al-haqqu mir rabbika walatakunanna minal mumtarin. Ada dua ayat di dalam Al-Qur'an, satunya Al-Baqarah tadi. Nah, pertanyaan saya, apakah ini bisa diidentikan dengan al-haqqu sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ustadz tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin rahimakumullah, itu kalau kita lihat, ya, ini perlunya kita kehati-hatian di dalam Al-Qur'an, menyikapi firman Allah, ya. Al-haq di dalam Al-Qur'an itu ada 180, ya, 180 kalimat, ya. Nah, kata al-haq di sini maknanya beda-beda. Ada yang berarti Allah, al-haq itu ada juga yang berarti adalah ajarannya, ya. Islam disebut al-haq. Nah, kemudian juga Al-Quran juga disebut al-haq, ya. Contoh, innallaha la yastahi ayyadriba masa dalam surat Al-Baqarah, ya, itu disebutkan di situ, ya, itu faya'lamuna annal haqqu mir rabbihim, ya. Ini al-haq di sini apa itu? Penciptaan makhluk berarti. Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Ini kitab suci al-haq di sini. Jangan kau campurkan yang hak dengan yang batil. Wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun.
Dan masih banyak lagi arti al-haq itu. Ya. Jadi di Quran ini arti hak itu tidak selalu. Oleh karena itu disinilah perlunya kita membandingkan dengan ilmu tafsir. Kalau tadi Bapak sampaikan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal muntarin. Ini al-haq di sini Al-Qur'an, ya, datang dari Tuhanmu, maka janganlah kalian termasuk orang-orang yang meragukan. Ya, itu jadi untuk hal itu saya juga kalau ini bertemu dengan kalimat al-haq, ini apa nih artinya? Dia tafsir, oh minimal Jalalain, oh ini al-haq di sini Al-Qur'an. Oh al-haq di sini adalah Nabi Muhammad. Oh al-haq di sini adalah ya Allah gitu. Nah itu saja barangkali Pak. Mungkin ada lagi, mungkin dari Ibu ada yang tanyakan Bu? Cukup barangkali Pak. Di sebelah kiri ada apa? Baik, kalau nggak ada, mari sama-sama kita akhiri kajian kita pagi ini dengan sama-sama kita membaca doa kepada majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Karena pagi ini mudah-mudahan apa yang disampaikannya bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.